Hai semua, di sini saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya dapatkan, yaitu mengenai identifikasi kekeringan hidrologi di daerah aliran sungai Citarum Hulu, yang dituliskan oleh Nyayu Fatimah Zahroh dan Sarah Aisyah Safira dalam jurnal Sains dan Teknologi Modifikasi Cuaca. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Widya Arup Setiabudi, NPM 1914150778 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Nah, di sini terdapat 4 topik bahasan, yaitu yang pertama, pendahuluan, kedua, metode penelitian, ketiga, hasil dan pembahasan, dan yang keempat yaitu ada kesimpulan. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu terdapat pendahuluan, di mana dalam pendahuluan terdapat latar belakang dan tujuan penelitian. Nah, apa itu kekeringan? Kekeringan merupakan suatu kejadian luas yang berkelanjutan dan regional yang mana ketersediaan air alam berada di bawah rata-rata menurut Clarkson 2004. Nah, tipe kekeringan kemudian dapat dibedakan dari defisit air yang mempengaruhi tahapan hidrologi, yaitu kekeringan meteorologi, kekeringan kelembaban tanah atau pertanian, dan kekeringan hidrologi itu sendiri, menurut Flake 2004. Kekeringan hidrologi merupakan tipe kekeringan yang berada pada tahap yang paling dekat keterkaitannya terhadap fungsi daerah aliran sungai Citarum Hulu sebagai pembangkit listrik. Kajian karakteristik kekeringan hidrologi memiliki manfaat untuk mencegah kerusakan pada kondisi kekeringan hidrologi agar reservoir di wilayah kajian dapat bekerja saat kondisi tersebut, menurut Zelenhazik 2002. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan air di suatu daerah aliran sungai yaitu curah hujan sebagai input utama suatu daerah aliran sungai. Curah hujan variabel acak dan hujan yang berkarakter acak akan menjadi debit aliran yang bersifat acak pula. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pada bulan apakah terjadi kekeringan hidrologi dan juga untuk menganalisis frekuensi kejadian kekeringan yang teridentifikasi pada periode data yang tersedia. Selanjutnya, terdapat metode penelitian, di mana dalam metode penelitian terdapat data apa yang digunakan dan juga pengolahan datanya. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data debit dari pos 2 air Nanjung Citerum pada tahun 1918 sampai 1935 dan juga 1973 sampai 2010. Nah, pengolahan datanya yaitu dilakukan dengan 3 pengolahan, yaitu FDC atau Flow Duration Curve, penentuan durasi dan volume defisit kekeringan hidrologi, dan juga analisis frekuensi. Nah, yang pertama Flow Duration Curve atau sering disebut FDC, yaitu grafik hubungan antara debit dan frekuensi terlampaui dengan mengurutkan data Complex Duration Service atau data harian dari terbesar sampai terkecil, sehingga nanti akan diperoleh frekuensi terlampaui pada setiap nilai. Selanjutnya, penentuan durasi dan volume defisit kekeringan hidrologi, yaitu untuk mengidentifikasi kekeringan hidrologi di suatu wilayah dengan menentukan waktu kejadian, awal dan akhir musim, durasi, tingkat keparahan dan aliran minimum pada suatu kejadian kekeringan hidrologi. Dan yang terakhir ada analisis frekuensi, yaitu untuk mengetahui peluang suatu kejadian kekeringan, frekuensi kejadian pada waktu lampau maupun masa depan.
Nah, sampel data yang digunakan dalam analisis frekuensi adalah data PDS dari durasi dan volume defisit kekeringan di masing-masing daerah aliran sungai. Selanjutnya terdapat hasil dan pembahasan, di mana dari perhitungan data debit periode tahun 1918 sampai 1935 dan tahun 1973 sampai 2010 menggunakan metode FDC atau Flow Duration Curve, diperoleh nilai ambang batas aliran daerah aliran sungai yaitu sebesar 14,6 meter kubik. Nah, hasil identifikasi menunjukkan bahwa terdapat 106 kali teridentifikasi kekeringan dari periode data yang tersedia dalam setahun. Selanjutnya, terdapat dua grafik pada gambar di atas, yaitu ini merupakan gambar grafik hubungan antara karakteristik kekeringan hidrologi dengan curah hujan di daerah aliran Sungai Citarum Hulu pada tahun 1999 dan 2001. Pada gambar satu ini, jika dilihat, kejadian kekeringan yang terjadi selama tahun 1999 seolah-olah terpotong dengan beberapa debit yang melampaui ambang batas karena input dari curah hujan yang kemudian debit turun kembali ke bawah ambang batas. Sehingga kekeringan pada tahun 1999 ini terjadi dari bulan Juli sampai Oktober. Sedangkan pada gambar kedua, karena durasi antar kekeringan lebih besar dari durasi kritis yang ditentukan, yaitu 60 hari, maka kedua kekeringan tersebut tidak bisa digabungkan menjadi satu kejadian kekeringan yang saling mempengaruhi. Dua kekeringan tersebut dipisahkan oleh satu puncak debit yang melampaui ambang batas. Pada gambar ketiga ini merupakan grafik hubungan antar karakteristik kekeringan hidrologi dengan curah hujan di daerah aliran Sungai Citarum Hulu pada tahun 2005. Nah, pada gambar 3 ini dapat kita lihat bahwa beberapa kali curah hujan mempengaruhi debit selama periode kekeringan. Namun, debit belum melampaui ambang batas. Hal ini terjadi karena curah hujan pada tahun tersebut banyak hari tanpa hujan, sehingga ketika ada hujan, debit akan mudah turun kembali. Nah, ini juga terdapat gambar grafik hubungan antar karakteristik kekeringan hidrologi dengan curah hujan di daerah Citarum Hulu pada tahun 2006 dan tahun 2007. Nah, pada gambar 4 ini pada tahun 2006 merupakan kejadian yang paling parah selama periode 1999 sampai 2008 dengan total volume defisit 98,5 kali 10 pangkat 2 meter kubik. Selama kekeringan tersebut, terdapat satu puncak debit di atas ambang batas yang cukup tinggi sebesar 24,4 meter kubik, memisahkan kekeringan karena ada input dari curah hujan sebesar 20,5 mm. Sedangkan pada gambar 5 ini, kekeringan pada tahun 2007 terjadi selama 105 hari dari bulan Juli hingga Oktober tanpa adanya durasi kritis antar kejadian seperti kekeringan pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, terdapat grafik kekeringan hidrologi di daerah aliran Sungai Citarum pada tahun 2008. Nah, berbeda dari kejadian tahun 2007, kejadian kekeringan tahun 2008 ini memiliki banyak durasi kritis yang memisahkan antar kekeringan. Hal ini karena ada input curah hujan dan cenderung tersebar merata dan lebih sedikit hari tanpa hujan sepanjang bulan Agustus hingga Oktober 2008. Selanjutnya, pada gambar 7 ini merupakan periode ulang berdasarkan tingkat keparahan kekeringan. Penting untuk mengetahui seberapa lama periode ulang suatu kejadian kekeringan berdasarkan tingkat keparahannya. Daerah aliran Sungai Citarum Hulu memiliki
memiliki kejadian kekeringan hidrologi volume defisit maksimum pada tahun 1094 dan durasi maksimum pada tahun 1997. Periode ulang kejadian kekeringan dengan volume defisit maksimum mencapai 52 tahun dari periode data yang tersedia pada gambar 7 ini. Nah, dari panjang periode tahun yang tersedia, hanya berpeluang terjadi satu kali kejadian dengan volume defisit setara atau melampaui 78,815 kali 10 pangkat 6 meter kubik. Selanjutnya, terdapat tabel 1, yaitu frekuensi durasi kekeringan di daerah aliran sungai Citarum Hulu. Lebih dari setengah kejadian kekeringan yang teridentifikasi di daerah aliran sungai Citarum Hulu memiliki durasi kurang dari 20 hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekeringan dengan durasi pendek memiliki peluang yang besar untuk terjadi. Sepertiga kekeringan hidrologi yang teridentifikasi memiliki durasi kekeringan antara 21 hingga 50 hari, sedangkan kekeringan dengan durasi lebih dari 100 hari memiliki peluang terjadi paling tidak 3 kali dalam periode 100 tahun. Selanjutnya, terdapat kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu kekeringan hidrologi di sub-daerah aliran sungai ini rata-rata terjadi pada bulan Juni hingga Oktober. Bahkan bisa terjadi hingga bulan November jika kekeringan tersebut parah. Kesimpulan yang kedua, kekeringan maksimum pada tahun 1994 dengan volume defisit 78,815 dikali 10 pangkat 6 meter kubik memiliki periode ulang selama 52 tahun dan lebih dari separuh kekeringan yang teridentifikasi memiliki durasi kurang dari 20 hari. Selanjutnya, terdapat beberapa pustaka yang digunakan, yaitu dapat dilihat pada gambar ini. Ini adalah pustaka yang digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.